Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam persekutuan doa Sabtu pagi. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat dan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menolong kami untuk memahami firman-Mu, juga memampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 10-12. Demikian firman Tuhan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu,
Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenheser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Firman Tuhan nats pada hari ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 12, yaitu, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenheser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, latar belakang bacaan ini adalah kisah perjuangan bangsa Israel ketika berperang melawan bangsa Filistin. Pada pasal-pasal sebelumnya diceritakan bahwa bangsa Israel mengalami kekalahan besar dari bangsa Filistin. Bahkan tabut perjanjian mereka dirampasnya. Beberapa tahun kemudian, di bawah pimpinan Nabi Samuel, bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Filistin di pasal 7. Dan setelah kemenangan itu, Samuel mendirikan sebuah batu sebagai tugu peringatan di antara Mispa dan Yesana, lalu menamainya Ebenheser. Nama Ebenheser ini diberikan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan selalu hadir memberikan pertolongan. Ebenheser menjadi simbol pertolongan dan kemenangan yang diberikan Tuhan kepada umatnya, serta menjadi pengingat untuk tetap percaya pada pertolongannya. Dan nama ini pula yang menjadi nama gereja di mana kita beribadah saat ini. Tanpa terasa, sudah 34 tahun gereja yang kita cintai ini berdiri, hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan kita pun merasakan bagaimana Tuhan selalu hadir menolong dalam setiap saat dan waktu dalam masa-masa sulit. Ketika gereja mengawali pembangunan, ketika bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang dewasa, yang mandiri. Dan pertolongannya terus datang, tidak pernah berhenti. Bahkan ketika gereja menghadapi masa-masa pandemi COVID, Tuhanlah yang memberikan kemenangan menghadapinya. Gereja kita tetap eksis hadir, melayani ibadah, dan mengayomi jemaatnya. Bahkan pelayanannya terus berkembang sampai sekarang. Kita harus bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi gereja kita sampai saat ini. Ungkapan syukur ini dapat kita wujudkan dalam beberapa hal. Pertama, setialah berdoa dan beribadah kepada Tuhan di gereja kita. Tetaplah tekun berdoa untuk bangsa, gereja, dan sesama jemaat, seperti yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan saat ini. Kedua, berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini adalah wujud syukur atas berkat yang kita terima dari Tuhan. Persembahan kita bukan hanya tentang uang, tetapi juga partisipasi dalam pelayanan di gereja kita. Ketiga, layanilah satu dengan yang lain dengan memperhatikan dan membantu sesama kita, terutama sesama anggota jemaat yang membutuhkan. Sama halnya dengan persembahan tadi, bantuan tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga kasih, perhatian, dan dukungan yang dapat kita berikan. Keempat, jagalah keutuhan gereja kita. Jaga persatuan dan kesatuan dalam jemaat. Ciptakan suasana yang kondusif dan saling mendukung di lingkungan gereja. Itulah wujud syukur kita atas penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi gereja kita. Sampai di sini, Tuhan menolong kita. Dan Tuhan akan terus menolong di tahun-tahun yang akan datang. Karena Dia tidak berubah. Gereja Ebenheser dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi manusia. Selamat ulang tahun GKJ Ebenheser. Terus berakar, bertumbuh,
dan berbuah menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sampai di sini Tuhan menolongmu. Tuhan tak pernah meninggalkan aku. Janji Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita sama-sama saat ini
melayani hal yang penting, yaitu mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit maupun sedang dirawat, maupun pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh gereja, bangsa kita, dan berbagai komunitas lainnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Sang Gembala kami yang selalu memperhatikan segala hal yang kami alami dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama kami, dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri tahu akan pergumulan kami. Namun kami juga ingin berbicara dan juga meminta serta memohon melalui doa yang kami akan panjatkan bersama. Kiranya Tuhan mendengarkannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Untuk orang tua kami, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Sumarno. Oh Tuhan, Engkau kiranya memperhatikan orang tua kami di dalam segala hal yang mereka sedang alami saat ini. Biarlah mereka tetap ada dalam kasih dan berkat Tuhan di masa-masa usia mereka saat ini. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang dirawat maupun dalam proses kesembuhan, untuk Mbak Ina Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Adik Natania Widan, Bapak Jo Sunarjo, Mbak Yuni Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari, Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia, Bapak Hasta Budi, Mas Indra, Ibu Tin, Ibu Sartini Sugiono, Ibu Deliana Tobing, Ibu Meti Polii, Ibu Musrini Julius, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Bapak Budi Sukamto, Ibu Marjilah Sunaryo, Ibu Karmintan Sujono, Mbak Woroyuni, Bapak Wakino, Bapak Edi Susanto, Ibu Endang Budi Astuti, Ibu Tugiyati, Bapak Sunario, Ibu Sutini, Ibu Naomi, Ibu Sri Purwanti, dan juga Ibu Atmi Widi Laksono. Kiranya Tuhan yang bersama mereka memakai setiap tangan-tangan dokter dan juga tenaga kesehatan untuk memulihkan mereka. Tuhan juga memberikan penyertaan kesabaran untuk keluarga yang merawat di rumah, sehingga saudara-saudara kami, Bapak Ibu kami ini dapat pulih kembali. Teringat juga untuk keluarga dari jemaat kami, untuk Saudara Joko Sulistiono, adik dari Ibu Sukadis, Ibu Raminten, ibunda dari Bapak Simon, Bapak Kalam, ayahanda Ibu Lilis, Ibu Tiarma Rida Sidabutar, Ibu Dinda dari Ibu Firma Sihaloho, Mas Eban Haiser, suami Mbak Kristiani Widi, Ibu Sugiyarti, kakak Ibu Kuntari, Ibu Sukarsi, kakak Ibu Supriyanti. Mereka jauh di sana, namun kami percaya bahwa Tuhan memakai setiap orang yang ada di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan tetap menyertai, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan, kami juga teringat untuk jemaat kami yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, kesempatan yang mungkin tidak mudah saat ini untuk dicari. Namun biarlah Tuhan sendiri yang memberikan semangat untuk terus berupaya, namun juga tetap semangat dalam membangun wirausaha yang sedang mungkin saat ini dikembangkan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memimpin mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mencari teman hidup, biarlah mereka juga tetap mengandalkan Tuhan, sehingga mendapatkan pasangan yang sesuai
dan taat dan setia pada Tuhan juga. Berdoa untuk jemaat yang terus bergumul juga dalam mendapatkan sang buah hati. Tuhan, tak mudah mungkin sudah bergumul cukup lama, namun kami percaya juga bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kalaupun sampai saat ini belum mendapatkan, biarlah mereka juga tetap diberi kesempatan untuk membina keluarga, merawat anak-anak yang ada di sekitar mereka. Kami pun berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan, sehingga mereka menjauhkan dari persekutuan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan memakai kami, Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan mereka untuk kembali pada persekutuan yang ada saat ini. Biarlah mereka juga boleh membangun kehidupannya tetap taat dan setia pada Tuhan dan tidak meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat di GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah yang merindukan dan bergumul untuk memperoleh izin dalam pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan memakai setiap pemerintah lokal yang ada, memakai warga yang ada di sekitar untuk mau dan pada akhirnya mengizinkan untuk pembangunan rumah ibadah yang ada. Kami berdoa untuk setiap pekabaran Injil yang ada, Tuhan pakai setiap orang yang mengabarkan kabar sukacita ini sehingga banyak orang pada akhirnya mengenal Engkau. Kami berdoa untuk perdamaian bangsa-bangsa yang ada di tengah konflik dan peperangan yang ada. Tuhan lembutkan hati para pemimpin negara yang ada sehingga mereka mau untuk duduk mendialogkan perdamaian dan pada akhirnya peperangan tidak berlanjut lagi. Kami berdoa untuk bangsa kami di tengah situasi yang ada dalam hal perekonomian, dalam situasi bencana dan lain-lain. Tuhan sendiri memakai pemerintah untuk tanggap dan siap menolong para warga, memberikan juga yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk LAI yang akan mengadakan konser Orkestra Symphony of Hope untuk mendukung program Satu Dalam Kasih pada tanggal 6 Agustus mendatang. Kiranya Tuhan sertai segala persiapannya, Tuhan sertai untuk setiap orang yang boleh hadir mendukung program Satu Dalam Kasih ini. Pada akhirnya Tuhan, pokok-pokok doa ini kami panjatkan dan kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan Yesus yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.